Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sumber hukum Islam. Sebelumnya, sumber hukum Islam yaitu segala sesuatu yang dijadikan dasar acuan ataupun pedoman syariat Islam. Dan apa saja yang menjadi sumber hukum Islam? Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Al-Quran yaitu kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup, dan yang membacanya termasuk ibadah. Kemudian hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan atau persetujuan Nabi. Dan ijtihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya, bagaimana kedudukan dan fungsi Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama, Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia, Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, serta Al-Quran sebagai wahyu Allah dan mujizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, bagaimana kedudukan dan fungsi hadis? Yang pertama, hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kemudian hadis sebagai penguat hukum yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Hadis sebagai penafsir atau penjelas hukum dalam Al-Quran. Dan hadis dapat menetapkan hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Kemudian dalam pembagian hadis ada dua, yaitu dari segi materi dan tingkatan. Dari segi materi ada hadis qauliyah, yaitu hadis yang didasarkan pada ucapan atau perkataan Nabi. Kemudian hadis fi'liyah, hadis yang didasarkan pada perbuatan Nabi. Dan hadis takririyah, hadis yang didasarkan pada takrir atau persetujuan Nabi. Kemudian dari segi tingkatan ada hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat kedabitannya, dan juga tidak memiliki ilat. Sedangkan hadis hasan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil namun kurang kedabitannya dan juga tidak memiliki ilat. Sedangkan hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Selanjutnya, bagaimana kedudukan dan fungsi ijtihad? Yang pertama, ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Kemudian ijtihad merupakan sarana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, baik persoalan sosial maupun kenegaraan, dan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Dan kemudian ijtihad merupakan wadah untuk mencurahkan pikiran-pikiran kaum muslimin. Selanjutnya, bagaimana syarat-syarat ijtihad atau orang yang berijtihad harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, dia harus beragama Islam, dewasa, sehat akalnya, dan juga memiliki kecerdasan. Memahami ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, bahasa Arab dengan segala kelengkapannya, dan juga memahami masalah ijma atau pendapat para ulama terdahulu. Dan hal yang diijtihadkan merupakan persoalan yang tidak ada dalil qat'inya dalam Al-Quran ataupun hadis. Selanjutnya bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama ada ijma. Ijma yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah yang belum diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya qiyas yaitu menyamakan permasalahan yang terjadi dengan masalah lain yang sudah ada hukumnya karena ada kesamaan ilat. Contohnya yaitu hukum minum-minuman keras dikiaskan dengan khamar karena keduanya ada kesamaan ilat yaitu sama-sama memabukkan. Selanjutnya yang ketiga istihsan yaitu menetapkan hukum suatu masalah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran namun hanya didasarkan pada kepentingan atau kemaslahatan umum. Sedangkan maslahah mursalah yaitu perkara yang perlu dilakukan demi kemaslahatan sesuai dengan maksud syara dan tidak didasari dengan dalil secara langsung dan jelas. Contohnya peraturan lalu lintas. Dan yang terakhir urf yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang baik dalam ucapan ataupun perbuatan.
Urf biasanya juga disebut dengan adat istiadat. Ya, itulah penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.